Ikut informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia untuk esok hari yang berlaku untuk hari Selasa 12 Agustus 2025 bersama saya Nurul Iza, berikut kami sampaikan untuk Anda. Sobat BMKG, saat ini meskipun sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun demikian terdapat beberapa dinamika atmosfer yang menyebabkan potensi hujan masih ada di sejumlah wilayah Indonesia, seperti adanya sirkulasi siklonik di sekitar wilayah perairan Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian di wilayah Selat Makassar, kemudian di Pasifik Timur Filipina yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian di Selat Makassar, dan dari Sulawesi Utara hingga Samudra Pasifik Timur Filipina. Selain itu, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Laut Aceh hingga Kamboja, dari Sumatera Utara hingga Semenanjung Malaysia, dari perairan Kepulauan Mentawai hingga Riau, kemudian dari perairan Barat Bengkulu hingga Sumatera Selatan, dari perairan Selatan Banten hingga Lampung, kemudian di wilayah timur Indonesia seperti dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Maluku bagian Tenggara hingga Maluku Utara, terakhir dari Papua Nugini hingga Papua Barat Daya, dan juga di perairan utara Papua. Daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di sekitar wilayah Laut Natuna Utara dan di perairan utara Papua Barat Daya. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan juga di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai, ditandai dengan simbol berwarna kuning. Sementara itu perlu ditingkatkan pula kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang ditandai dengan simbol berwarna orange, terutama di wilayah Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, kemudian di wilayah Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan, serta potensi angin kencang ditandai dengan simbol berwarna biru untuk wilayah Aceh, kemudian di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Perlu diwaspadai ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter, terutama di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, kemudian hingga Lampung, dan juga di Samudra Hindia Selatan Banten hingga ke Nusa Tenggara Timur. Serta waspadai juga potensi banjirop, terutama di pesisir Sumatera Utara, kemudian pesisir Kepulauan Riau, pesisir Bangka Belitung, kemudian di pesisir utara Pulau Jawa seperti Banten, Jakarta, kemudian di pesisir Jawa Tengah, di selatan pesisir DI Yogyakarta, kemudian pesisir Bali, pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga di wilayah pesisir Maluku dan juga pesisir Papua Selatan. Selanjutnya untuk prediksi suhu di kota-kota besar Indonesia, bagi sobat yang tinggal di kota Makassar, kemudian di kota Palu, Gorontalo, dan juga di kota Kendari, waspadai suhu esok hari diprediksi berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius, terutama bagi sobat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia lainnya, mari kita simak informasi selengkapnya. Untuk perakiraan cuaca di kota besar Pulau Sumatera, di kota Pekanbaru cuaca umumnya berawan, kemudian di Banda Aceh dan juga kota Padang cuaca secara umum berawan tebal. Namun demikian bagi sobat yang berada di kota Medan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Terakhir untuk sobat yang berada di wilayah kota Tanjung Pinang perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota Bengkulu, Palembang, dan juga Bandar Lampung, cuaca diprediksi terdapat potensi hujan ringan. Kemudian bagi sobat yang berada di kota Jambi dan juga Pangkal Pinang, perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir. Selanjutnya untuk kota besar di Pulau Jawa, cuaca di kota Surabaya umumnya berawan tebal, sementara itu untuk kota-kota lain masih berpotensi terjadi hujan ringan seperti di Bandung, Semarang, dan juga Yogyakarta. Kemudian di kota Serang terdapat potensi hujan sedang. Terakhir di kota DKI Jakarta perlu diwaspadai masih ada potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Dari Jawa kita bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk kota
Kupang, cuaca diprediksi cerah berawan, kemudian di Mataram secara umum berawan tebal, namun di wilayah Kota Denpasar berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk kota besar di Pulau Kalimantan masih berpotensi terjadi hujan ringan, terutama di wilayah Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda. Kemudian di kota Tanjung Selor terdapat potensi hujan sedang. Terakhir, bagi sobat yang berada di Banjarmasin, perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir. Dari Kalimantan kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk kota Makassar, Kendari, dan Gorontalo secara umum cuaca diprediksi berawan tebal. Sementara itu hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di wilayah kota Palu. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat di kota Mamuju. Terakhir untuk potensi hujan petir perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Manado. Terakhir untuk kota besar di wilayah timur Indonesia secara umum diprediksi terjadi hujan dengan intensitas ringan seperti di kota Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan juga Merauke.